Baik, pada pertemuan ini kita lanjut lagi kepada materi jumlah host tiap kelas IP address. Nah, jumlah host itu berapa IP yang valid atau yang bisa digunakan dalam suatu kelas IP address. Contoh misalnya untuk kelas C ya, dengan IP ini dan subnet mesh-nya 24 ya. Maka IP yang valid adalah 254 host. Kemudian untuk kelas B misalnya, ciri khasnya adalah slash 16 atau subnet masknya itu 255.255.00, maka host yang valid adalah 65.534 host ya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah dari manakah angka 254 host untuk kelas C ini dan 65.534 host untuk kelas B ya. Jadi kita akan bedah pada pertemuan ini. Nah, kita baik kasus aja. Yang pertama untuk kelas C misalnya ada kasus seperti ini ya. Ada IP ya dengan network sekian 192.168.1.0 itu dengan subnet mesh-nya 24 ya. Masih 24. Maka berapakah jumlah host yang valid? Maka cara untuk menjawabnya adalah yang pertama adalah seperti pembahasan kemarin bahwa silahkan Anda konversi subnet mesh ini ke dalam bilangan biner. Kemudian Anda tentukan berapa jumlah bit nolnya. Kalau dalam hitungan ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 bit nol. Artinya Anda tinggal ambil rumus 2 pangkat 4, berapa jumlah bit nolnya? 256, seperti itu. Ya, jadi angka 8 ini diambil dari jumlah bit nol dari subnet masknya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa angka 256 ini merupakan keseluruhan angka. Kita harus memahami bahwa selalu ada dua nomor yang tidak bisa dipakai untuk host yang valid. Yang pertama adalah network ID-nya atau network address-nya. Kemudian yang kedua adalah broadcast address. Nah, untuk network address-nya itu caranya gampang. Anda cukup mengambil, jadi sisanya ini angka Anda nolkan semuanya ya. Anda nolkan semuanya, maka hasil konversi ini didesimalkan itu menjadi 0. Ini ya maksudnya ya. Ini maksudnya. Saya tebalkan. Nah, kemudian untuk broadcast address-nya itu angka 00-nya ini Anda rubah semua menjadi 1 1 1 1 dan seterusnya. Kalau dikonversikan ke desimal dia akan menjadi 2.55 ya. Artinya kalau Anda ditanyakan berapa network ID, berapa host ID-nya ya, lakukan cara yang tadi, kemudian Anda tinggal konversi 1.0 untuk network ID, 1.25 untuk broadcast ID atau broadcast address-nya, seperti itu. Nah, kemudian hasil perhitungan tadi ini 256 itu Anda kurangi dengan network ID dan broadcast address-nya menjadi totalnya itu 256 kurang 2. Artinya ketika ditanyakan berapa host yang valid, maka host yang valid adalah 254 host. Nah, bagaimana cara mengetahui dari mana angka 254 ini secara realnya ya? Maka Anda bisa melist saja ya. Jadi kalau ada angka dari 1.0 berakhir dengan 1.255 ya, maka silahkan silahkan di list aja ya, 11 itu kan, 12 13 14 15 16 dan seterusnya hingga pada 1253 dan 1254. 1255 itu dipakai untuk broadcast tadi, 1.0 dipakai untuk network address-nya ya. Sehingga angka 254 ini dihitung dengan mengambil angka ini atau ada berapa jumlahnya, seperti itu. Jumlahnya ada 254 host. Nah, itu contoh untuk kelas C ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan kasus kelas B ya. Ini contoh ada IP 172.16.00, berapa
dengan subnet mask per 16 atau 255.255.00. Nah, berapa jumlah hostnya? Nah, kita tinggal mengambil rumus bakunya ya. 2 pangkat ini tetap. Kemudian angka 16 ini diambil dari berapa jumlah bit 0 ini. Berapa jumlah bit 0. Seperti itu. Ada 16 ya. Ada 16, maka 2 pangkat 16 itu sama dengan 65.536. Angka yang bisa dipakai, tetapi ingat tadi kita harus menyimpan atau menyisakan 2 IP ya, bit 0 dengan bit 255. Caranya tadi ini kalau untuk network ID-nya kita nolkan semua sehingga network ID-nya itu 172.16.0.0. Broadcast address-nya angka 0 ini ya kita jadikan 111 semua ini sehingga hasilnya adalah 172.16.255 ini, kemudian 255 ini, sehingga host yang valid itu adalah 65.536 dikurang 2 yaitu 65.534 host. Artinya apa? Kalau Anda punya ruangan ya, Anda menggunakan kelas B, dia bisa menampung IP address atau host sebanyak 65.534. Sedangkan kalau Anda menggunakan kelas C, misalnya Anda ingin mendesain sebuah jaringan yang jumlah komputernya misalnya di bawah 254 host, ya silahkan pakai kelas C misalnya ya. Karena dia bisa menampung 254 host. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini berapa ini listnya ya. Dari mana angka ini ya, ini kita hitung dari host pertama 172.16.01.02.03. Jadi yang main itu atau yang bisa berubah adalah ini ya, karena dia mengambil 2 segmen ya, segmen ketiga dan segmen yang keempat. Jadi segmen ketiga, segmen yang keempat, 01, 02, 03, 04 dan seterusnya. Ketika sudah tiba di 172.16.0.255 ya, maka ya tidak ada angka 256 ya. Tidak ada angka 256 ya. Ini ya, tidak ada angka 256. Karena maksimal 255, maka angka ini berubah, 0 menjadi 1, 1 menjadi 200, ini menjadi 1 maksudnya. Sehingga berakhir lagi dengan angka 255, karena tidak ada lagi 256, maka ini kembali menjadi 2.256. Dan seterusnya hingga terakhir itu sampai ke ini ya, 255, 253, 255, 254. Anda bisa naik lagi ke 255 karena dia terpakai untuk broadcast ya. Kemudian tidak bisa lagi 256 sini ya, karena sudah habis ceritanya. Kuotanya sampai 255 seperti itu. Nah, poin penting dari materi ini adalah Anda harus bisa memahami apa alasan mengapa jumlah host, bagaimana mengapa jumlah hostnya itu 254 untuk kelas C, dan mengapa jumlah hostnya ini ya untuk kelas B. Jadi Anda harus memahami itu. Kemudian Anda harus memahami angka ini ya, kaitan antara angka ini dengan jumlah host yang valid ya, sama dengan ini tadi, kaitan antara angka ini dengan jumlah host yang valid. Seperti itu. Anda bisa memahami atau bisa menghitung ya. Kemudian Anda bisa memahami bagaimana mencari network ID dan host ID-nya. Nah, ini menjadi penting karena pemahaman ketika kita belajar subnetting berikutnya ya, subnetting lanjut lagi, tidak semuanya nanti kita menggunakan angka ini. Bisa jadi nanti ini bisa direkayasa dengan menggunakan angka 26 misalnya, atau 25 seperti yang saya sudah jelaskan di sini. Di mana tadi? Di sini ya. Nah, nanti kita bahas. Oke. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk membahas tentang angka-angka ini, apa hubungannya dengan host ya, network ID dan broadcastnya nanti. Oke, saya kira seperti itu.